Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses untuk kita semuanya. Sahabat sekalian, selamat sore. Pada kesempatan sore hari ini saya akan berbagi informasi kepada sahabatku sekalian dimanapun berada, masih seputar perawatan dari tanaman alpokat ya. Sahabat sekalian, pada saat ini di saat musim kemarau panjang seperti ini, maka untuk tanaman alpokat yang teman-teman tanam di tanah, di situ sebaiknya teman-teman melakukan perawatan secara rutin atas tanaman alpokat tersebut. Supaya apa? Supaya di situ pertumbuhan dari tanaman alpokat yang teman-teman tanam itu tumbuh dengan bagus dan di situ tumbuh dengan subur ya teman-teman ya. Contohnya di video kali ini adalah jenis tanaman alpokat yang sudah kita tanam di tanah. Ini adalah berusia sekitar 3,5 bulan ya teman-teman ya. Di sini kalau kita lihat pertumbuhan dari tanaman jenis ini adalah sangat subur dan di situ terlihat sekali daunnya itu sangat hijau ya, dan di situ rindang. Walaupun di situ saat ini masih memasuki musim kemarau ya. Di sini akan kita sharingkan beberapa tips perawatan dari tanaman alpokat yang kita tanam di saat musim kemarau seperti ini ya. Agar apa? Agar pertumbuhan dari tanaman alpokat ini tidak terganggu walaupun di situ musim kemarau. Yang perlu kita perhatikan teman-teman ketika melakukan perawatan tanaman alpokat seperti ini, yaitu yang pertama kita harus melakukan pemupukan secara rutin. Sebaiknya di situ kita lakukan pemupukan minimal di situ 1 bulan sekali ya teman-teman ya. Di situ silahkan teman-teman menggunakan pupuk kimia dan di situ dikombinasikan dengan pupuk kompos ya teman-teman ya. Kebetulan di sini kita biasa menggunakan ini adalah pupuk kompos yang sudah kita tabur di sekitar dari tanaman alpokat ya teman-teman ya. Ini adalah pupuk kompos yang sudah kita tabur di sekitar tanaman alpokat. Ini adalah salah satu perawatan rutin yang kita lakukan. Sehingga apa? Sehingga tanaman alpokat ini terlihat subur dan di situ sangat hijau sekali ya. Walaupun di situ musim kemarau. Kemudian teman-teman, yang kedua yang perlu kita lakukan selain kita memberikan pupuk kompos, di situ tetap kita menggunakan pupuk NPK ya teman-teman ya. Supaya apa? Supaya di situ proses dari pertumbuhan tanaman alpokat ini tumbuh dengan baik. Kemudian jangan lupa teman-teman, kita lakukan secara rutin untuk menggemburkan tanah ya. Jadi sahabat sekalian, salah satu kunci agar tanaman alpokat yang teman-teman tanam itu bisa tumbuh dengan bagus dan berkembang dengan baik, disitulah salah satu caranya. Jadi di sekitar tanaman ini harus kita gemburkan ya. Harus kita gemburkan terlebih dahulu. Kemudian setelah kita gemburkan baru kita lakukan pemupukan ya. Jadi ini tadi sudah kita gemburkan. Setelah itu baru kita taburkan pupuk seperti ini. Teman-teman ketika melakukan pemupukan bisa kita tabur di atasnya seperti ini, dengan catatan di sekitarnya ya. Di sekitarnya ini kita usahakan kita bikin lubang sehingga apa? Sehingga ketika nanti kita siram, pupuk itu tidak lari kemana-mana, tapi hanya di sekitar tanaman alpokat ini ya. Itu yang kedua ya teman-teman ya. Yang kedua, kita harus rutin menggemburkan dari tanah di sekitar tanaman alpokat yang kita tanam. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, itu kita harus
melakukan penyiraman ya teman-teman ya. Karena berhubung ini adalah musim kemarau, maka setidaknya kita tetap melakukan penyiraman. Seandainya teman-teman tidak bisa melakukan sehari sekali, silahkan di situ 2 hari sekali tanaman alpukat ini dilakukan penyiraman. Sehingga apa? Sehingga dengan kita lakukan penyiraman, pemupukan dan penggemburan tanah, maka pertumbuhan dari tanaman ini akan cepat besar ya teman-teman ya. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Ini adalah tanaman yang baru kita tanam sekitar 3,5 bulan. Ini sudah menunjukkan perkembangan pertumbuhan yang bagus ya. Jadi teman-teman bisa silahkan di situ praktek ya. Ketika ingin tanamannya seperti ini, terlihat hijau seperti ini, silahkan di situ ada 3 cara. Yang pertama tadi adalah pemupukan secara rutin dengan menggunakan pupuk kompos dan pupuk NPK. Kemudian yang kedua, kita gemburkan lahan di sekitar tanaman alpukat yang kita tanam, kita gemburkan. Kemudian yang ketiga, kita lakukan penyiraman secara rutin, minimal di situ 2 hari sekali kita lakukan penyiraman. Dengan seperti itu, insya Allah nanti tanaman teman-teman semua akan tumbuh dengan bagus, tumbuh dengan subur, dan di situ akan cepat besar ya teman-teman ya. Jadi demikian ya teman-teman ya, sharing informasi dari saya. Mudah-mudahan sedikit informasi ini bisa bermanfaat bagi sahabat sekalian, bisa memberikan motivasi dan tambahan pengetahuan kepada teman-teman sekalian. Dan saya selalu mengajak pada sahabat sekalian untuk senantiasa melestarikan alam di sekitar lingkungan rumah tempat tinggal kita. Sehingga apa? Sehingga dengan kita menanam, dengan kita melestarikan lingkungan, maka udara di sekitar tempat tinggal kita akan terasa sejuk dan nyaman ya. Demikian ya teman-teman ya, sharing informasi dari saya cukupi sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses untuk kita semuanya.